Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa man tabi'ahu ila mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, segala puja kepada Allah yang memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita tetap menjadi umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah, mengikuti akhlak dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam surah Al-Ahzab dan masih tentang masalah orang-orang munafik. Begitu hebat ya, orang kata. Begitu banyak ayat tentang munafik sebetulnya. Sebab apa? Sebab orang munafik takkan pernah hilang di muka bumi. Ya, sunnatullah. Ada setan sunnatullah, orang kafir sunnatullah, ada muslim sunnatullah, munafik sunnatullah. Maka kita kena selalu Allah ingatkan kepada kita siapa mereka, bagaimana cara mereka menghadapi kita dan kita menghadapi mereka. Karena kadang-kadang itu akan terus berulang. Sejarah itu terus akan berulang ya. Jadi sebetulnya apapun kejadian itu akan terus ada. Karena itu sunnatullah di dalam masyarakat. Ada sunnatullah dalam alam. Ada sunnatullah dalam hukum. Ada sunnatullah dalam masyarakat. Untuk orang macam ini, bentuk macam ini, akhlak macam itu sunnatullah dalam masyarakat. Itu sejak zaman dulu akan sama. Maka kadang-kadang yang penting Allah akan ulang-ulang. Yang sangat penting. Kes Nabi Musa dan Fir'aun diulang-ulang. Itu sunnatullah masyarakat sebetulnya. Ada Fir'aun, ada Haman, ada Taghut, segala itu diulang-ulang. Kenapa? Karena ini akan tetap ada, hanya mungkin dalam format yang berbeda atau nama yang berbeda. Esensi masalah, substansinya tetap ada. Itu kadang-kadang kita harus mencari masalah apa konten masalah sebetulnya. Maka kita masuk pada surah ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Wa la ya'tunal ba'sa illa qalila. Ashihatan 'alaikum فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
Ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Sadaqallahu azim. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum. Allah telah mengetahui orang-orang yang menghalangi kamu. Ingat ya, ilmu Allah tetap. Ilmu Allah azali. Allah tahu siapa munafik. Allah tahu siapa kafir. Allah tahu siapa musuh. Allah tahu. Tetap Allah tahu. Tapi sini hati-hati. Kalau Allah tahu, hati-hati soalannya. Kenapa Allah tak menghalangi mereka ke menghalangi kita? Karena ya, Allah tahu orang munafik, betul. Allah tahu orang kafir. Allah tahu orang musuh Islam. Allah tahu Israel. Allah tahu serang Gaza. Allah tahu tak? Kalau Allah tahu, ini kalimatnya, maka apakah kita diam atau kita serahkan sama Tuhan? Ini hati-hati ya, kalimat diam, serah sama Tuhan, ya, tanpa ada usaha. Ini masalah paling berat. Banyak orang berpikir kalau Allah sudah tahu, ya biarkan saya, nanti juga Allah akan selesaikan. Ini kalimat hati-hati, ya. Konsep berpikir hati-hati. Allah tahu tu ilmu Allah. Tetapi Allah akan memberikan keputusan-keputusan Allah. Karena ini bersifat sunnatullah. Maka dia pun harus memakai hukum-hukum sunnatullah. Kalau engkau tak buat apa dengan yang menghalangi engkau, apa yang terjadi? Dia akan terus menghalangi. Sunnatullah. Kalau engkau buat sesuatu kepada mereka menghalangi engkau, paling tak akan mengurangi halangan mereka atau menafikan kerjaan mereka. Kan itu sunnatullah. Sunnatullah itu paling mudah, simple saya katakan. Orang kalau makan kenyang. Kalau tak makan, itu sunnatullah. Ada musuh menghalangi engkau. Engkau tahu tak? Allah tahu betul. Engkau tahu tak? Ini masalahnya. Kita yakin Allah tahu, tapi kita tak. Maka kita harus mencari tahu. Know your enemy. Rasulullah perang. Tengok jarah Nabi. Nabi tahu tak keadaan musuh? Nabi tahu tak keadaan musuh? Tahu. Kenapa? Apakah Nabi tahu dengan wahyu atau Nabi tahu dengan maklumat daripada sahabat yang Nabi masukkan ke dalam sahabat? Ini konsep strategi perang. Sunnatullah perang. Saya setuju dengan saya dapat video Syekh Utsaimin bercakap, kita akan tetap kalah. Karena pemimpin-pemimpin Islam itu hari ini memang melakukan sebab-sebab kekalahan. Betul tak? Umat Islam hari ini akan tetap kalah. Kenapa? Karena pemimpin umat Islam hari ini melakukan sunnatullah kekalahan. Betul kan? Kalah ada sunnatullah, menang ada sunnatullah. Kalah ada asbab, menang ada asbab. Engkau melakukan asbab-asbab kekalahan, tapi engkau menginginkan kemenangan, itu namanya mimpi. Engkau melakukan asbab itu kekalahan. Engkau inginkan kemenangan.
Kalau engkau melakukan asbab kemenangan, baru engkau menginginkan kemenangan, itu baru betul Allah akan menolong engkau. Intan surullah yansurkum. Kalimat intan surullah yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, Allah pasti. Apakah Allah tak mampu? Hati-hati kalimatnya. Kalau engkau menolong Allah, Allah menolong engkau. Berarti Allah mampu tak mampu? Apakah Allah mengharapkan pertolongan kita? Tak. Allah mampu. Hanya Allah ingin melihat apa engkau buat dengan adanya macam ini. Kerana nilai kita di mana? Ikhtiar. Nilai kita ada pada ikhtiar. Kalah atau menang urusan Tuhan. Tapi yang diwajibkan bagi hambanya berikhtiar melakukan sesuatu sesuai dengan sunnatullah sebab akibat. Itu aja. Maka orang munafik Allah tahu. Orang kafir Allah tahu. Orang gak jadi benar Allah tahu. Jangan tapi kalau kita, jangan kenapa Allah biarkan. Jangan. Allah tak biarkan macam itu. Allah tidak tengok. Allah tidak tengok apa yang kau buat hari ini. Sekarang, kekuatan itu banyak. Kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan persenjataan, kekuatan budaya, kekuatan itu banyak. Senjata itu banyak. Betul kan? Yang hari ini engkau melawan mereka pakai apa? Senjata teknologi tak punya, kena itu bodoh-bodoh. Okay. Ada senjata lain tak? Senjata ekonomi? Boikot itu senjata. Buat tak cara diplomatik, engkau putuskan hubungan dengan Israel misalnya, diplomatik, buat tak? Jadi senjata itu bukan hanya satu. Ya, itu yang saya kata kalau kita belajar berjuang itu, belajar dengan orang melempar jumrah di Mina. Itu bagi saya. Itu pelajaran terbaik dalam berjuang. Apa itu? Melakukan dengan satu tujuan dari semua arah. Kalau sekarang masih terhad, dulu tak terhad. Dulu tiang itu satu, bulat, betul. Orang melompat dari mana pun akan kena ke tempat yang satu. Dulu, sekarang sudah dibuat dinding. Harusnya itu konsep perjuangan. Siapapun engkau, dari manapun engkau, apapun potensi engkau, lakukan sesuatu untuk melawan musuh yang satu dan bersama. Sayangnya hari ini, orang Islam pun tak tahu mana musuh, mana kawan. Betul. Yang mana musuh pun tak tahu. Yang mana munafik pun tak tahu. Tengok, know your enemy. Karena setiap orang ada karakteristik. Musuh kafir ada karakteristik. Munafik ada sifat-sifat munafik. Ada kan? Kalau dia ada sifat-sifat, itulah dia. Kan itu masalahnya. Jadi Allah kata, aku tahu memang orang yang menangis kau tahu. Tapi aku ingin menengok apa yang kau buat. Apakah kalau orang munafik itu, kata ayat pertama, wala tuti'il kafina wal, pertama itu wala tuti'il kafina wal munafikin. Jangan kau taat orang kafir, orang, satu poinnya dulu. Engkau taat tak? Engkau ikut tak? Engkau sharing tak? Atau engkau dukung tak? Ya, sekarang malah bukan dukung sekarang malah. Itu qad ya'lamu kan. Wal qailina li ikhwani halumma ilaina. Tengok. Allah bukan dengan ayat wal qailina li ikhwani halumma ilaina. Yang berkata mengajak engkau balik kepada kebalik, jangan ikut perang. Tengok. Pertama saja Allah kata, jangan engkau mudah terpengaruh dengan ucapan orang munafik. Satu poin aja pertama. Ikut lain, terpengaruh lain. Terpengaruh saja jangan.
Hari ini malah join memunafik, bantu orang kafir. Tengok. Kalau Allah kata si karakter kafir, karakter munafik itu kan satu. Dia akan selalu mempergunakan kata-kata untuk mempengaruhi musuh-musuh dia untuk ikut dia. Itu konsepnya. Ini berat. Macam itulah. Mana saya cakap minggu lepas tu tentang serangan liberalisme segala macam dalam minda. Ya. Contohlah. Oh, tak ada orang kafir. Kalau yang kata tak, kau kata orang yang tak ada orang kafir, yang kata orang kafir tak apa. Betul. Itu kan dulu kalimatnya Will Smith, pengasas Institute of Islamic Studies, McGill University. Dia kata Islam itu penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi siapa saja yang menyerahkan diri kepada Tuhan, dia Islam, bukan kafir. Walaupun bukan orang Islam. Tengok. Karena bagi orang liberal, siapa saja yang beriman kepada Tuhan, apapun Tuhannya, apapun agamanya, maka dia orang beriman. Betul kan? Ayo, betul tak nih kalimat itu? Siapa saja orang yang beriman kepada Tuhan, apapun Tuhannya. Hati-hati ya, kalimat ini kalimat jebakan. Siapa saja beriman kepada Tuhan, apapun Tuhannya, dan apapun agamanya, maka dia orang beriman. Betul? Hati-hati, salah. Secara bahasa betul, secara definisi ilmu salah. Karena bagi kita, orang beriman itu hanya orang beriman kepada Allah dan beriman Rasulullah Muhammad sebagai Rasulullah. Itulah beriman. Tidak beriman kepada Allah, bukan orang beriman. Nah, bukan orang beriman, maka dalam istilah ilmu namanya kafir. Istilah ilmu. Ya. Walaupun istilah bahasa bukan kafir, itu menutupi, kafaran menutupi. Istilah ilmu kafir. Walaupun dia beriman kepada Allah, tak beriman Nabi Muhammad juga kafir. Ya. Beriman Allah, tak beriman Allah Muhammad kafir. Ingkaru sunnah, anti hadis kafir bagi saya. Karena tak beriman Muhammad. Bagi saya kafir, anti hadis. Atau beriman kepada Muhammad, tak beriman kepada Allah juga kafir. Atau menyamakan Allah dan Muhammad juga kafir. Tengok, hati-hati. Ini banyak macam-macam ya. Boleh macam-macam. Beriman kepada Allah tak Muhammad kafir. Beriman Muhammad tanpa Allah kafir. Beriman kepada Muhammad disamakan Allah juga kafir. Ini konsep sangat penting. Karena hari ini sekarang berkembang di mana-mana. Nah, tapi bagi orang liberal, semua orang beriman. Karena semua orang beriman, maka tak ada orang kafir. Maka jangan sebut orang bukan Islam kafir, karena kacau. Udah ada kan cakap? Jangan sebut kafir. Kalau tak sebut kafir, sebut apa? Tanya dia, sebut apa? Hah? Non-Muslim itu bahasa Inggris, bukan bahasa Melayu. Sebut apa? Non-Muslim, mana orang paham, orang Arab paham, non-Muslim. Nah, tengok. Karena istilah itu harus menjadi istilah yang jami', yang dikenal semua orang. Tak ada istilah bersifat bangsa. Kafir semua orang tahu, orang Islam di mana tahu. Maka kenapa dalam islamisasi kita, istilahnya Islam ke bahasa Melayu ke Islam, diislamkan bahasa Melayu, kita ambil kalimat-kalimat yang tetap dan tak berubah, yang dipahami semua orang. Yang penting solat. Kalau kata sembahyang, yang paham orang Melayu aja. Kalau kata orang Arab paham, semua Arab. Jadi ada istilah-istilah keilmuan yang tak boleh engkau
samakan semua orang, harus sama. Atau mustalahat. Maka yang punya kan Johor. Johor tuh punya 8 istilah harus orang Islam. Syahadat, Quran, kiblat, masjid. Itu berapa? Dengan ada 8 item 8. Itu belum jadi fatwa kebangsaan. Jangan supaya dia. Karena kalau tak dia bahaya. Orang akan buat nama yang lain. Nanti Quran atau Alkitab. Sempat ada idea. Kita gantikan nama Quran dengan nama Alkitab. Terima tak? Tengok. Karena zalikal kitab bukan zalikal Quran. Alif lam mim. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab yang hudan bukan Quran. Pening kepala. Maka disinilah dia perlukan ijma'. Kesepakatan ulama terhadap sesuatu. Kalau dirubah, dia akan merubah pemahaman. Ini konsep macam ini. Maka orang-orang munafik dia akan buat macam-macam mustalahat. Ingat ya. Cara munafik pertama dia buat macam-macam istilah pengen kau ikut, dia tak ikut yang sebenarnya. Betul. Kalimat jihad, perang. Well, jihad bukan hanya perang. Banyak lain. Maka kita takut dengan perang misalnya. Padahal ini sekarang ini perangnya perang mustalahat. Kafir munafik sekarang, kafir membuat istilah, munafik menyebarkan, munafik mempromosikan, yang beriman kebingungan. Betul kan? Kafir buat istilah, munafik mensebarkan di kalangan orang Islam. Yang orang beriman betul, maka pening. Maka bilang, kenapa sih? Jangan sampai kau kalimat mereka, istilah mereka, anggapan mereka, pikiran mereka, minda mereka. Karena itu yang pertama akan merubah minda. Hidup ini tergantung minda. Minda tergantung pemahaman. Pemahaman tergantung bahasa. Pemahaman tergantung bahasa, betul? Apa yang kau dengar merubah pemahaman engkau, merubah minda engkau, merubah hidup engkau. Contoh yang mudah. Apa itu modern? Apa itu modern? Yang terakhir, betul? Harusnya modern yang ya, tengok. Yang terbaik kan harusnya. Kita tidak ikut modern, tu ikut terbaik. Dalam Islam modern mana? Yang paling modern siapa? Ya Rasulullah. Khairul quruni qarni summa yali. Sebaik-baik masa aku, masa setelah aku, setelah sahabatku. Itu masa yang paling terbaik, paling yang wajib diikut. Ya. Sedangkan modern dianggap, kalau yang lama dalam konsep barat, yang lama dianggap tradisional, yang baru dianggap modern. Betul. Padahal harusnya secara konsep kebaikan, yang dulu baik, yang baru rusak. Betul. Sekarang bayangkanlah, engkau kata orang tak pakai baju modern. Betul. Sedangkan orang asli pun tak pakai baju, betul? Jadi, siapa yang modern? Ya, mana beda dia? Kau kata tak pakai baju, mana beda dia dengan orang asli yang tradisional? Tapi karena permainan istilah, kau dianggap kata modern itu orang yang depan, yang baru, dan kau ikut modern dia, engkau terpengaruh. Ini hidup ini pengaruh. Ucapan, pendengaran yang masuk kepada engkau merubah minda engkau. Dan mereka kadang-kadang yang baik dibuat jadi buruk, yang buruk dibuat jadi baik. Contoh baik jadi buruk apa? Siapa kenal apa pub Zauk? Di Ampang ada Zauk itu, Zauk ada.
Ada tak zok di kampung? Hah? Saya waktu itu terkejut. Hah? Ada zok? Zok itu istilah baik. Istilah tasawuf. Kalau engkau berzikir sampai nikmat, sholat dengan khusyuk, itu namanya zaukul iman. Menikmati zok namanya. Kan dapat untuk nafsu pula dari zok dari sana bilang. Dirusak kita, yang baik jadi rusak. Hingga kita tak berani pakai yang baik lagi. Yang rusak jadi baik. Tengok, ada berapa tempat maksiat. Paradise, pening kepala saya. Di mana paradise-nya? Ini permainan munafik, kafir. Memang iya. Ini bukan masalahnya, bukan masalah kepada ini. Halumma ilah, mari kepada konsep kita. Mari kepada cara berpikir kita. Ya. Ini bukan hanya ke tempat. Mari kepada cara berpikir kita. Mari kepada konsep kita. Halumma ilaina. Strategi paling berat menghadapinya. Hari ini pakai apa? Media. Facebook. Internet. Instagram. Apa lagi? Talbis namanya. Menghiasi yang buruk jadi baik. Ini dia. Jadi munafik akan memakai segala cara-cara untuk mempengaruhi kita, baik dengan perkataan atau dengan istilah-istilah. Ini dia. Ini konsep cara mempengaruhi itu. Maka bagi saya kalimat itu kenapa kita kan disuruh jangan engkau ikut orang kafir, orang kafir, orang Nasrani, Yahudi, ikut bukan lagi kepada konsep agama, milah. Apa milah? Latat bimilah tahum. Apa milah? Malah itu kecenderungan. Ya. Kalau agama udah sistem, ingat ya, beda ya. Agama itu sistem, ada ibadah, ada itu agama din. Tapi kalau milah itu lebih luas. Milah tu amalaya milu, aku cenderung. Hobi. Macam hobi. Hobi bahasa Arab, bahasa Inggris. Hobi Arab Inggris. Islam lah. Hubbi. Apa hati hubbi? Pening kepala. Hubbi, kecintaanku. Betul kan? Hubbi Islam itu beramal baik. Hubbi Islam itu solat, hubbi Islam itu sedekah, itu hubbi Islam. Hubbi hari ini jadi apa? Ya, apa itu? Apa yang kau berkegemaran kau hari ini? Yang lago. Yang lago kan? Hiburan, permainan, itu hobinya kan yang lago. Hobi Islam itu bukan yang lago, yang amal soleh. Imunat ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Surah Al-Insan. Mereka memberikan makan orang-orang yang orang-orang yang abrar. Mereka berikan makan kepada orang miskin, anak yatim dan orang tawanan perang ala hubbihi dengan penuh. Itu berarti kan hobi kan? Al-hub. Jadi hobinya orang abrar apa? Hobi orang abrar apa? Memberikan makan, fakir miskin, anak yatim, tawanan perang. Itulah konsep abrar. Dia memberi bukan karena sesuatu. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tuh. Dia menjadi hobi kalau mana menjadi hobi? Kalau engkau melakukan sesuatu bukan karena balasan, juga bukan karena ingin terima kah? Betul kan? Orang buat sesuatu yang hobi, ada ingin balasan tak? Saja. Itu surah Al-Insan, sifat orang abrar. Tidak menginginkan pujian atau balasan atau terima kasih pun tak aku buat karena aku hobi. Ala hubbihi. Melakukan karena hobinya.
Kalau kita itu orang beriman. Karena orang beriman, kita hari ini, orang beriman kita akan nampak di mana hobinya, betul? Apa hobi engkau? Ya, ya. Hobinya banyak positif, banyak negatif. Atau banyak kosong. Ini konsep siapa? Kita harus dapat mendetek. Jadi Qurannya kita, engkau harus tengok kawan kau. Dia kafir, karena depan kau ada kafir, ada munafik. Engkau tak boleh cakap dia kafir, tapi kau harus tahu dia kafir. Betul. Engkau tak cakap dia munafik, tapi kau harus tahu dia munafik. Tahu harus. Kalau cakap berkelahi, betul kan? Kalau kau, kafir, kamu dah berkelahi. Munafik berkelahi. Tapi engkau harus tahu. Maka kepada kafir dan munafik, sikapnya berhati-hati. Apapun daripada pendapat dia, harus hati-hati. Tengok dulu. Menguntungkan umat atau menghancurkan umat. Itu poinnya. Karena kita hari ini tak tengok. Karena mereka pasti tujuannya tadi. Lantardo angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah ridha kepada engkau, kafir Yahudi dan Nasrani, sampai kamu ikut milah mereka. Apa milah tadi? Kecenderungan. Apa kecenderungan? Segala macam keinginan mereka. Kesukaan mereka. Ini. Jangan kau mudah terikut. Karena memang mereka pasti mengajak engkau. Ada ulama berkata, kalau kita hari ini menghadapi musuh, kafir hanya satu aja sebetulnya. Yang munafik 9. Ada 10 musuh. 1 kafir, 10 munafik. Kalau menghadapi kafir mudah. Menghadapi munafik paling kepala. Dan kafir memang akan memakai munafik untuk mempengaruhi engkau. Betul? Kalau kafir bercakap, engkau berada dia kafir. Kalau kafir bercakap mengajak engkau kepada mereka, kita mudah mendetek dia kafir, aku tolak. Kalau munafik bercakap, mungkin, perhaps. Karena dia orang Islam, tak mungkin tak tahu. Memang tak tahu. Bukan semua orang Islam tahu. Macam sekarang, Arab, dia Arab. Bukan semua Arab paham. Sekarang kau datang ke Saudi lah, macam-macam untuk orang Arab. Arab baik ada, Arab buruk juga ada. Tapi kalau pakai jubah semua, kau anggap semua? Kalau pakai jubah, pakai serban, anggap baik semuanya. Padahal belum tentu. Penjahat pun di Arab pakai. Penjahat di Arab pakai jubah tak? Yang pakaian dia. Kita harus paham. Hari ini kita harus paham. Karena hari ini kalau kita tidak paham, kita berada tetap di dalam kebingungan. Baik pemikiran, baik istilah, baik buku, baik tulisan, baik media, baik YouTube, baik TikTok. Kan banyak munafik buat TikTok, mazhab TikTokiyah. Ada mazhab YouTubiah. Semuanya ada dua-dua. Baik ada, buruk. Betul salah. Dua-dua betul ada. Baik ada, buruk ada. Tapi engkau harus tahu mana baik, mana. Maka ilmu yang paling penting, ilmu berfikir. Mana baik, mana buruk. Mana manfaat, mana tak manfaat. Mana sesat, mana petunjuk. Ini ilmu paling penting. Ilmu memilih antara hak dan batil. Untuk ini akal dipakai. Akal tak pakai hari ini, orang Melayu orang tak pakai akal. Orang ikut. Betul kan? Orang Islam hari ini bukan orang pakai akal dalam berfikir. Orang hanya ikut apa yang mayoritas apa nampak. Bahaya. Kenapa orang beriman boleh, orang kafir sekarang beriman sebanyak dia gara-gara Gaza? Mereka orang berfikir. Kalau mereka orang ikut tak akan kena Gaza. Karena mereka berfikir, maka mereka dapat kebenaran.
Sekarang terbalik, orang Barat berpikir, orang Islam mengikut. Saya masih ingat kalimat dulu di Andalusia, di semua pintu gate University Cordova, jarib walahid takun arifan. Adakan tajribah, eksperimen. Adakan mulahadah, observasi. Engkau akan dapat ilmu. Tengok, ayat berpikir. Waktu itu seluruh Eropah ikut kata-kata Pop. Jangan pakai otak, ikut apa kata kami, dan jangan tanya. Itu dia. Ini strategi dunia, itu strategi Vatikan menghancurkan orang Eropah waktu itu. Ikut apa kata Pop, jangan tanya. Sekarang kita pakai mana? Sekarang kita pakai mana? Memakai tadi jarib walahid takun arifan, atau kita pakai kata Pop, engkau ikut aku jangan. Tengok. Kejayaan Islam di Eropah karena itu. Itu slogan dia. Di seluruh gate university. Baru mereka berpikir maju. Kalau ikut pasti mundur. Kalau ikut tapi berpikir baru ikut baru maju. Ya, ingat ya. Berpikir mana betul salah baru ikut itu setelah berpikir. Baru maju. Kita tak berpikir, tak ikut tanpa pikir. Maka ni munafik macam-macam. Dan kita tahu munafik memang saya sifat-sifat munafik kan. Dan kita bahwasanya dia akan bercakap yang hebat, engkau anggap dia semuanya. Apa dalam surat munafikun dia. Seakan-akan dialah paling pandai semuanya. Tengok. Itu orang-orang munafik. Karena macam itu. Oh, dia boleh dengan pangkat, dengan kedudukan, dengan gelar. Itu betul kan? Kan sama untuk supaya engkau percaya. Sekarang kau pelakon bercakap di TV, ustaz bercakap di TV, mana kau ikut? Ayo, saya tanya. Pelakon bercakap, ustaz kampung bercakap, mana kau ikut? Nah, dia cari, tengok. Hati-hati. Ada orang kaya dengan rasuah. Ada orang baik tapi miskin. Siapa yang kau ikut? Pasti, oh dia orang kaya. Dia ngerasuah. Kaya tak rasuah banyak sebetulnya. Ya. Ada penguasa yang zalim. Ada orang tak kuasa tapi adil. Mana kau ikut? Hah? Tengok. Berpikir tak? Atau kita ikut percaya sama orang zalim, percaya sama orang yang fasik, itu berpikir tak? Tapi masalah sekarang Ustaz, orang yang ni dia akan bagi rasuah juga pada orang bawah-bawah ni. Hari raya nanti bagi makan, bagi raya. Maka yang salah siapa sebetulnya? Yang bawah hebat. Betul kan, hari ini kita katakan, kenapa pimpin kita banyak yang zalim? Saya tanya, yang terima rasuah siapa? Waktu nak pilihan raya, siapa yang terima duit banyak? Kalau kau tak terima semua, okey tak? Ya. Engkau terima, tapi nak terima itu engkau bagi jalan untuk orang rusak. Betul kan? Kalau engkau semua menolak apapun mereka bagi rasuah kepada engkau hanya cari orang yang baik, engkau pilih. Baik tak? Menang tak? Yang baik menang tak? Hari ini kenapa? Siapa yang kau pilih? Orang yang paling banyak? Banyak bagi. Banyak bagi. Atau? Geng engkau. Atau? Kroni. Apa kata hadis? Barang siapa yang mempergunakan pegawai, pemimpin ya, memilih hanya karena kroni, maka laknat Allah, laknat Rasul, dan orang beriman kepadanya semuanya. Hadis sahih. Jadi saya kata betul sebetulnya. Pemimpin itu cermin masyarakatnya. Betul kan? Masyarakat buruk, pemimpin memang buruk. Masyarakat baik, pemimpin baik.
Masyarakat itu terpulang kepada apa yang menjadi common sense. Menjadi apa yang menjadi pemahaman bersama, betul kan? Kalau dianggap biasa, jadi biasalah itu. Jangan dulu. Dulu dating pun tak biasa. Dulu. Sekarang, anak tak dating, emak yang risau, anakku tak kawin-kawin, tak dating-dating. Dulu orang tak dating, tengok. Kawin juga tak dating. Sekarang tak dating. Cemana anakku ni tak ada girlfriend ya ke? Emak kau pening kepala, carikanlah, bukan kau sibuk cari, suruh dia cari. Dulu LGBT, orang gay, orang masyarakat buang. Sekarang mereka ternama di masyarakat, punya posisi di masyarakat. Hah? Ya. Bukannya berani, mereka engkau majukan dia. Tengok masuk suku tu, pening kepala saya. Tengok di bawah tu yang Tuhan jaga-jaga, semua tu ini Islam lelaki perempuan tak tahu itu ya, macam-macam bentuknya wah. Betul kan? Ya kalau masuk artinya syarikat kerja pun memberikan mereka peluang untuk bekerja. Ya coba engkau jadi orang, jadi engkau yang berikan peluang. Jadi Islam itu paling bahaya sebenarnya. Jangan dalam Islam jangankan macam itu. Berita dalam Islam, berita orang buruk pun jahat tak boleh diberitakan. Kenapa? Orang akan ikut. Ada filem pencuri ditangkap polis. Dah, filem betul kan? Engkau tengok, yang kau ikut, engkau tengok cari apanya? Engkau kan belajar cara mencuri kan? Kan bukan cara polis nangkap kan? Orang jahat, orang baik, orang jahat engkau tangkap masuk penjara, kumpul sama orang. Akhirnya orang jahat jadi ada tak? Orang buruk masuk penjara tambah baik tambah buruk. Orang jahat masuk penjara tambah baik tambah buruk. Kenapa? Punya geng jahat. Nanti dia pulang punya kawan-kawan yang lebih jahat. Tengok. Maka dengan sebut takzir, pisahkan Islam itu. Kalau kau kumpulkan jadi, tengok, ini konsep berpikir begitu. Kenapa? Su'ul khulqi yu'di, suatu yang jahat itu pasti edik, berjangkit. Maka tak boleh kau beritakan yang, kecuali kalau berita itu kalau tak beritahu orang-orang jatuh akan mengganggu masa baru bertahu. Kalau sudah betul-betul hebat. Kalau tak jangan. Tapi jangan tak. Kita ini kan berita itu kan yang jahat jadi berita, yang baik tak jadi. Hari ini yang jahat jadi berita, yang baik tak jadi berita. Kalau yang baik diberitakan untuk orang ikut. Karena tadi berita itu orang akan ikut. Orang akan berpikir ikut, maka kalau tak berpikir dia akan ikut. Karena ini jangan sampai ikut mereka, halumma aja. Dan kalaupun mereka buat baik, walayatunal ba'sa illa qalila. Munafik ini kalau buat baik, ya, kalaupun dia ikut perang, saja-saja hanya untuk menutupi dia. Kebaikan orang munafik hanya untuk menutupi siapa? Dirinya. Karena ingatnya semua keburukan dan mengajak orang lain. Ya, ini sangat teori apa? Teori mengajak. Ya. Apa semua orang itu pasti semua orang itu kita ada sistem pengaruh mempengaruhi. Kenapa dalam Islam engkau jangan dekat sama orang munafik, jangan dekat sama orang kafir, dekat orang beriman, dekat orang yang soleh. Tengok. Dekat untuk berjamaah. Kenapa ada jamaah? Karena saling untuk pengaruh mempengaruhi. Oh, nampak aku kurang baik, dia lebih baik, aku tambah lebih baik lagi. Ada jamaah tadi. Kalau kau tambah buruk, bahaya. Islam itu agama yang sangat banyak bentuk jamaah, betul kan? Solat jamaah, ada Quran harus berjamaah, ada lagi namanya zakat bentuk jamaah. Kenapa? Karena memang kekuatan diri kita tergantung jamaah. Kalau kita berjamaah, kita berasa yakin.
Karena al-insanu dha'ifun biwahdihi wa qawiyun bighairihi. Pepatah bahasa Arab. Manusia itu lemah dengan seorang diri dan kuat kalau ada kawannya. Betul. Lemah kalau seorang diri dan kuat kalau ada kawan. Maka buatlah jamaah. Kenapa konsep ayat kahfi itu 7 orang jamaah? 1 orang walaupun tak bersama-sama. Datang 1, kumpul, 7 berjamaah jadi kekuatan. Sekarang kita jamaah yang baik dengan jamaah yang buruk, mana lebih banyak? Nah. Jamaah baik, jamaah buruk, mana banyak? Harusnya jamaah baik banyak. Dan kita banyak lucunya berbuat baik tak berjamaah, lebih kacau lagi. Pertama jamaah baik kita kurang daripada jamaah buruk. Dah. Udah tuh nak buat baik pun kita tak nak berbuat berjamaah, naknya seorang. Sedangkan orang kafir, balik tak? Orang kafir dia berbuat baik dengan jamaah. Betul? Tengok Rotary Club, Lions Club, Suci Club, Suci Foundation yang Taiwan punya itu. Jamaah mereka untuk tolong. Gereja berjamaah. Kalau kita tak, kita ingin masing-masing ingin nunjukkan diri masing, tak nak karena kalau berjamaah akan hilang identiti. Tengok. Padahal waktu kita berjamaah akan kuat identiti umat, hilang pribadi. Sehingga tidak membuat orang riak dan sombong. Betul kan? Kalau tak kau jadi sombong, aku nak buat, aku pun boleh buat tak? Umat akan hancur. Karena kita yang penting umat, bukan individu. Sekarang kita yang penting individu, umat tak peduli. Macam kes sekarang lah, apa kita dikacau dunia oleh Israel ni macam ni kan? Kenapa? Karena umat Islam masih mementingkan individu. Kita kalah karena itu. Kalau tak, kita menang. Itu sunatullah. Kepedulian. Ilmu pertama Abu Bakar beriman. Apa hebatnya Abu Bakar? Dia peduli dengan orang-orang Islam yang dizolimi di Mekah. Bilal bin Rabah langsung datang dia. Majik, berapa engkau boleh jual? Sekian, aku beli. Ini yang tak ada hari ini. Umat Islam yang punya kuasa, yang punya harta, yang punya ilmu, yang punya apa yang dia punya, tidak ada rasa peduli dengan umat Islam yang lain. Dan itu hati-hati. Jangan-jangan sampai tempat munafik. Karena orang munafik memang tak peduli dengan umat. Makanya illa qaulila, hanya sikit. Hakikatnya, kalau sikit peduli, banyak tak? Sikit perang banyak, biarkan engkau. Orang Islam perang. Kalau beriman ikut perang. Kalau munafik lari, atau kalaupun ikut hanya menampakkan diri aku ikut. Hakikat tak ikut. Ini adalah sifat munafik. Jadi dan kali ini kalau engkau banyak macam ini, apalagi asihatan alaikum, kedekut. Memang bukan hanya kedekut harta, kedekut semuanya, engkau tak peduli. Saya tak kata ini hanya kedekut harta ya. Karena sebetulnya kita umat bukan hanya memerlukan harta. Dalam sebuah perjuangan kita perlu semuanya. Perhatian, harta, tenaga, pikiran, apapun menjadi suatu potensi. Ya. Orang munafik hanya memang tak nak bagi. Untuk umat tak nak bagi. Untuk dirinya semuanya bagi. Tengok. Sifat munafik tak pernah peduli dan memberi apapun kepada umat. Asihatan alaikum. Tengok. Ini konsep melihat mereka. Maka ilmu detect sangat penting. Ilmu untuk membaca, ya, membaca
umat, membaca individu, membaca grup, ilmu detection, membaca card reader. Kalau dia munafik, bacalah sifat-sifatnya. Tengok, harus tahu. Kalau tak memang, karena kita akan banyak tertipu dengan labeling. Contoh, di dunia ini yang pakai kalimat negara Islam, berapa negara? Yang kalimat Islam dipakai untuk negara, hanya berapa negara? 2. 1, Iran. Satu lagi, Pakistan. Tengok, Pakistan negara siapa buat itu? Ali Jinnah. Aja itu juga Syiah. Iran tu Syiah. Tengok. Pakistan, ya setengah-setengah. Karena ada Sunni ada. Tapi yang membuat itu Ali Jinnah. Ali Jinnah itu Syiah. Macam Bhutto Syiah. Mahathir siapa? Benazir Bhutto Syiah. Ya. Buat simbol Islam. Dalamnya tak tahu apa. Islam hanya label. Betul label, Islam hanya label, tapi tak ada apapun amal Islam di bawahnya. Apa namanya? Karena ada orang munafik, ada syarikat munafik, ada sistem kerja munafik. Karena hanya label aja Islam, tapi semua tak. Ini kan sama. Tengok. Ini terjadi. Gimana? Nama Islam hanya sedikit. Artinya Islam hanya sedikit engkau pakai. Hakikatnya bukan Islam. Hakikatnya selain Islam. Di kalimat ini. Jadi bagi saya hari ini, munafik itu makin nampak jelas. Munafik karena lebih hebat. Munafik dalam sistem, munafik dalam politik, munafik dalam budaya, munafik dalam pemikiran. Munafik tak? Contoh, ya walaupun kita kadang maka tolong kita hati-hati. Karena boleh jadi, itu munafik itu orang Islam. Atau orang yang masuk Islam tapi tidak memahami Islam dengan betul, bercakap Islam dengan konsep dia. Hati-hati lagi. Contohnya ada cancangan akan menerjemahkan tafsirnya Muhammad Asad, The Message of Quran, itu ke bahasa Melayu. Alhamdulillah lah. Ada kawan-kawan di Jakim langsung. Dan jangan. Karena tafsir ini tafsir tak banyak berapa ayat yang ditafsirkan cara yang salah. Contoh. Innad dina indal Islam, dalam tafsir Muhammad Asad itu, dia kan Yahudi masuk Islam dia. Dia tafsirkan itu, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Tuhan adalah submission to God. Islam dia terjemahkan submission to God. Tengok. Padahal Islam itu adalah Islam itu bukan verb, tapi noun. Betul? Al-Islam noun. Kalau Islam verb, memang submission to God. Aslama yuslimu, penyerahan diri kepada Tuhan. Tapi di ayat itu bukan verb, itu harus noun. Maka harusnya tidak ada agama yang Allah ridha kecuali agama yang bernama Islam. Dia terjemahkan, ditafsirkan, ini bukan Islam nama, ini terjemahkan yang Allah terima apapun agamanya, kalau dia menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Allah terima agamanya. Kacau tak? Itu tafsir Muhammad Asad. Dan banyak lain kisahnya. Memang apa? Jadi orang-orang orientalis ini kadang-kadang dia ambil satu poin aja, tak ambil semua. Macam Injil, Taurat. Yang dirubah apa? Kan tak semua dirubah. Taurat itu masih banyak yang betul. Hukum hakam, Injil, Old Testament. Yang dirubah apa? Yang dirubah hanya konsep ketuhanan. Tengok. Konsep Tuhan. Yang lainnya. Di Injil masih tak boleh makan babi, ada. Injil tutup aurat masih ada. Itu dalam Old Testament masih ada semuanya. Hukum-hukum tak dirubah. Apa yang mereka rubah? Tentang konsep Tuhan. Tuhan punya anak, selesai. Itu pun bukan Injil. Itu hanya karena ijma' padri-padri. Dan dalam Kristen dibuatlah budaya
Ini ada bahaya Kristen. Antara Nas Injil dan pemahaman padri, lebih penting ikut pemahaman padri, bukan Nas Injil. Itu. Maka Injil harus dipahami dengan tafsiran Pope. Jadi, dan tafsir ini lebih utama daripada baca teks. Ini konsep Kristen, rusaknya Kristen. Tengok, ini hati-hati. Jadi kadang-kadang permainan ini. Kenapa itu orang kafir, orang munafik itu masuk Islam. Ada yang betul-betul murni karena Islam. Ada juga karena masuk untuk mengacaukan Islam. Pahaman pluralisme agama. Itu kan dari orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Shon, itu seorang Perancis masuk Islam. Dia belajar di Mesir. Buat buku-buku tentang unity apa istilah konsep kesamaan agama. Karena itu kan awalnya teosofi. Teosofi semua agama sama. Ya. Transcendental Unity of Religion bukunya. Jadi dalam agama semua ada suatu hal yang sama antara semua agama. Sama-sama mencari Tuhan, sama-sama mencari surga, sama-sama berbuat baik, itu sama-sama semua. Karena sama maka agama jadi kan lucu kan? Sama-sama mencari Tuhan, kok agama jadi sama? Kan sama mengatakan, ayam kaki 2, betul? Manusia kaki 2, maka manusia sama dengan ayam. Betul tak logiknya? Hah? Ya. Harusnya kan salah, kesimpulannya salah. Manusia kaki 2, ayam kaki 2, maka manusia sama-sama kaki 2 sama dengan ayam, betul. Tapi kalau manusia sama dengan ayam jadi salah. Ini kadang banyak orang. Oh kan agama ini ngajak kebaikan, ini kebaikan, maka semua sama. Ini logika tadi pakai. Cara berpikir tadi ayam sama manusia. Dan kau terima, lebih teruk lagi. Yang buat tak berpikir, yang terima. Ini cara mereka mengajak. Kita tertipu di semacam itu. Benarnya sedikit, ada benarnya, tapi banyak tak benar. Ya? Orang-orang macam ni, baiknya ada, tapi banyak tak. Walaupun baik, ada tujuan lain. Ya? Tujuan apa? Maka bilang tengok. Wa yajal khawfu ra'aitum yanzurun ilaika taru ayunum kalladhi yuksi minal maut. Kalau dia ikut perang pun, kalau nanti dia akan ada musuh datang-datang, dia akan penuh ketakutan sehingga dia memang takut. Tapi takutnya karena musuh, bukan karena takut mati, bukan karena Allah. Ya. Hanya kalau kita hari ini drama. Orang munafik paling pandai main belakon. Nah. Betul kan? Pura-pura takut, tapi pura-pura banyak. Ini sifat munafik, paling pandai belakon. Karena dia tahu kalau dia tak belakon, orang tak ikut. Belakon itu kan betul salah sebenarnya. Cuman engkau macam kau tengok filem. Bodoh atau betul? Engkau tengok filem hantu, takut engkau, betul kan? Itu takut, betul takut karena filem. Tengok filem India nangis semuanya, kan lucu. Ya, kan ini hanya filem. Kenapa engkau? Kalau engkau tahu ini filem, engkau harusnya tak ada pengaruh harusnya kan? Tapi sekarang walaupun dia filem yang dibuat oleh orang, bukan hakikat sebenarnya, tapi engkau waktu itu perasaan dipakai, akal tak dipakai. Betul kan? Kalau pakai akal, kau kata aja, ini kan hanya film. Akal tak ada. Waktu itu perasaan menutup akal. Itu karena banyak cara mereka macam itu. Memakai ambil perasaan kita, sehingga akal tak berpikir. Hah? Jadi kan ini konsepnya. Macam orang politik, campaign. Kan hanya mengambil perasaan kan?
Pakai akal tak? Tak pakai akal. Manusia kan hanya ada harapan, betul tak? Semua orang-orang munafik, orang-orang politik akan bermain dengan kita mengharapkan sesuatu. Buat janji. Akhirnya buat tak? Udah. Ini memang konsep. Gitu. Ini cerita, kalau kita ini konsep bagaimana tiap orang munafik, kasih janji, kasih harapan, kasih ini. Hakikatnya tak buat. Takut pun dibuat, senang pun dari pelakon. Hanya makanya ini konsep bagaimana, karena memang kalau tak memang dalam surah Munafikun apa kata Al-Munafikun bahwasanya apapun yang dia cakap maka dia seakan dia paling hebat. Betul. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in taqul yasma' liqaulihim ka'annahum juhusubun musannadah yahsabuna kulla sahatin alaihim. Surah Munafikun ayat 4. Kalau kamu tengok mereka, kau takjub. Betul kan? Dengan penampilannya, dengan kehebatannya. Pasti. Ini media pertama. Bagaimana menarik perhatian. Tengok. Menarik perhatian. Tu'jibuka ajsamuhum. Penampilan kau mengajukan. Fayaqulu, kalau dia bercakap, tasma' likau, kau akan dengar betul karena hebat bercakap. Ya? Ka'annahum khusubum musannadah. Seakan-akan dialah tempat kayu bersandar. Semua pasti ke dia. Semua ke dia. Memang dia pun ucap dia betul. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Jika orang akan menyangka memang dialah semuanya. Hebat. Kata orang ajak kita berfikir. Humul adu fahzarhum. Hebat tak? Allah kata, ingat mereka tu musuh. Maka hati-hati. Jangan sampai engkau terperangkap dengan ucapan. Terperangkap ikut dengan penampilan. Karena dia adalah hakikatnya musuh. Kalau setan nampak buruk, engkau lari tak? Kalau setan cantik, lari tak? Tengok. Kalau setan tu handsome, lari tak? Tengok. Jadi kalau dia nampak buruk, akan lari tak? Tak lari. Tengok. Pontianak. Lawa tak? Jadi lebih bahaya menghadapi yang menampilkan kebaikan, hakikatnya keburukan. Macam sekarang lah. Engkau pilih buah. Satu buah cantik, tak ada busuk. Satu buah busuk. Mana kau ambil? Cantik lah. Tapi cantik pakai racun. Yang busuk tak ada racun. Mana kau makan? Ya, sekarang ini kan buah munafik. Buah munafik menampilkan baik. Juga kata orang jual rambutan di Medan tuh. Dia pakai atap merah, plastik merah supaya rambutan jadi. Ya, kan jadi kan hakikat buta ada. Kau harus tahu ini betul merah betul atau merah karena cahaya. Ini perlu berpikir, kata teman. Tolong kita harus berpikir kan apapun kondisi hari ini. Karena itu terjadi apapun sekarang dalam budaya, dalam iklan, dalam apapun juga, apalagi iklan. Macam sekarang kan banyak kan, beli barang pakai online, cantik, barang besar, langsung order, sampai rumah kecil. Tengok dunia. Ini sekarang dikatakan. Kata Nabi Muhammad niaga. Kata Nabi, kalau engkau ada kain dan engkau tak buka tak sebut ada cacatnya, engkau telah kalau ke sana. Ini konsepnya. Memang hati-hati dengan penampilan, hati-hati dengan segala macam rayuan orang-orang macam-macam. Karena dia tadi
mula adu katanya. Maka mereka akan sedikit sebetulnya. Tapi kedua, mereka tidak takut, kalau hebat takut mereka kadang-kadang. Fa idza dapat hilang ketakutan, salakukum bi alsinatin hidat. Dia akan ngatur engkau macam-macam, yang hebat dialah seadanya. Waktu engkau menang, dia paling hebat, betul. Waktu perang, dia paling takut. Orang munafik itu waktu perang paling takut, waktu menang paling hebat, diklaim. Pandai mengklaim. Hati-hati ya. Rata-rata kita hari ini tertipu orang macam ini. Waktu dia tak ikut perang, tapi dia anggap nanti cerita aku paling hebat perang. Cerita aja paling hebat. Ini munafik. Maka engkau dulu tak betul. Macam salahku kum sinatin hidat. Akan engkau membuat suara yang keras, engkau dengan kalimat-kalimat yang sangat tajam. Tengok. Mengklaim, menuduh, itu kerja mereka. Kenapa? Character assassination. Ya. Biasanya mereka bermain dengan penghancuran karakter. Betul kan? Oh, dia macam ni. Yang dia tak suka, dia habiskan semua. Padahal dia tu orang berjuang. Tapi Bang Godre tak berjuang, dia kata. Supaya dia cara dia apa? Mentaliti apa? Mentaliti katak, kalau saya kata. Apa katak itu? Kata kau tak lompat. Gimana cara lompat? Injak kaki depan, jilat atas, betul kan? Orang mental kita kata itu, dia boleh maju kalau dia mengampu ke atas, menekan ke bawah, betul? Banyak tak ini? Itu mentaliti kata. Ke atas dia mengampu, ke bawah menginjak. Ke atas menjilat, ke bawah menindas. Harusnya kita tak. Islam harus ke bawah menyayangi, ke atas menghormati. Laisa minna man lam yuwaqqir saghiran wala yufaqqir kabirana. Bukan umat orang yang tak menyayangi yang bawah, yang tak memuliakan yang atas. Islam itu membawah itu engkau menyayangi, atas engkau menghormati. Sekarang yang terjadi adalah atas engkau ampu, bawah injak. Itu munafik. Banyak tak hari ini? Semua level ada. Itu yang terjadi hari ini. Maka dengan apa? Cara untuk menginjak apa? Dengan ucapan, dengan perkataan, dengan image, perang image. Hari ini kita perang image, betul kan? Dibuat engkau anggapan yang salah tentang dia. Oh dia gini. Islam tu image-nya dibuat apa? Buruk. Islam tu teroris. Islam tu ini. Tengok image kan? Hakikatnya Islam tu adalah kebaikan. Mana ada Islam keburukan? Mana ada Islam tu pengkhianat? Islam tu kebaikan. Dibuat image Islam tu perang. Nabi tu banyak kahwin. Tengok. Yang Nabi baik tak nampak. Yang nampak kahwin aja. Kita hari ini menghadapi perang image, perang pemikiran. Dan kita tak sanggup, kita tak punya usaha untuk menolak itu hari ini. Harusnya, kalau kami di Mesir dulu ada satu buku yang salah, besok akan keluar 5 buku yang mengatakan dia salah. Satu musuh, 5 lawan, harusnya. Sekarang kita 5 musuh, 1 pun. Maka saya pernah cakap sama Allahyarham Tan Sri Mufti Perak dulu Harusani. Dalam sebuah saya ada meeting dengan masalah penapisan buku-buku. Tan Sri saya kata, kalau kita tapis buku ini, kita tapis 5 buku, besok kalau orang tambah cari, betul? Kau ban 5 buku, tambah cari. Tak, pada saat sama tak ada buku yang mengatakan dia salah. Kita hanya ban aja. Tak buat buku melawan dia, orang akan cari buku yang salah. Harusnya sebelum kita ban buku, buat buku ilmu dulu yang mengatakan dia salah, baru kita boleh ban. Kalau tak, orang akan cari. Malah kita mengisytiharkan yang salah. Buku lawan buku, sistem lawan sistem, media lawan media, baru boleh. Kalau tak, kita akan kalah.
tak dapat buku betul, bagi internet bukunya. Macam waktu siapa dulu Isat Manji datang ke Malaysia tu. Kenapa tak? Tahu Isat Manji siapa Isat Manji? Isat Manji yang seorang muslimah, aku ustazah tapi lesbian. Ya dia pernah datang Malaysia dulu, kita ban buku, kita ban segala macam, kita tolak, alhamdulillah. Tapi waktu kan buku kita larang, tapi yang menerjemahkan ada pula orang Malaysia, orang mencari internet. Ya macam ni. Macam dulu pernah juga kita larang si Ulil tu, orang lain Indonesia liberal untuk masuk ke seminar di sini. Sebenarnya tak buat online, buatnya online. Kita masuk tapi otak masuk. Jadi kadang-kadang kita tidak melawan. Jangan sampai malah kita mengisytiharkan, mengenalkan orang yang tak tahu. Buat dulu tandingan, pemikiran dulu, baru orang baru cari mana salah, mana kalau tak akan bahaya. Maka bilang ini konsep bagaimana bahasa. Mereka akan, karena hari ini untuk menghancurkan kita dengan lisan, dengan tulisan, dengan apapun juga. Dan sekarang lebih banyak dengan media. Film Islam yang baik tak nampak. Film Islam yang buruk macam-macam nampak. Tengok. Kita salah. Karena kita memang tak ada usaha untuk, kita tidak ada usaha untuk mengenalkan Islam yang baik. Karena kita masih berkelahi sama orang Islam. Ya. Jadi tak ada usaha baik. Bagaimana buat baik? Nampakkan Muhammad baik. Mana? Nampakkan Islam baik. Mana? Kita perlu ini sebetulnya. Karena orang akan terus memburukkan Islam, memburukkan Nabi Muhammad, memburukkan, betul kan? Harus dilawan dengan media lagi. Kita tak ada promote dakwah, kata. Kita sibuk dengan sesama kita. Padahal kalau mereka tahu tentang Islam gitu cantik indah, mereka akan masuk. Karena mereka pasti mencari. Jadi orang-orang munafik, orang-orang kafir, cara mereka akan membuat apa? Kita akan menyerang kita dengan lisan mereka segala macam. Dan apa? Asihatan tak nak buat kebaikan. Asihatan alal khair, tak akan buat kebaikan. Apapun mereka lakukan, tujuannya untuk memburukkan kita. Strategi hebat. Ulaika lam yu'minu. Hebat ini. Mereka itu sebetulnya belum beriman. Sebetulnya tidak beriman. Nampaknya beriman. Ya? Hakikat ya. Nampak beriman. Hakikat tidak beriman. Itu orang munafik. Maka jangan engkau ikut. Jangan mudah terpengaruh. Jangan mudah tergoda. Karena mereka pandai bercakap. Pandai menulis. Pandai buat label. Pandai slogan. Karena itulah senjata mereka. Senjata kita diam. Benar tapi diam. Salah tak? Kita benar tapi banyak diam. Salah atau salah? Betul? Salah. Benar wajib syiar. Benar wajib disiarkan. Betul kan? Kalau tak orang tak kenal kebenaran. Karena yang buruk itu kalau disiarkan jadi apa? Orang anggap baik. Macam suatu dusta. Kalau kau ucapkan berkali-kali, maka orang akan percaya. Ini kan teori komunikasi. Apalagi kalau kau berkali-kali macam satu. Orang tanya, Ustaz, kenapa orang Melayu banyak hasad dengki? Mudah jawaban saya. Kenapa? Karena anak Melayu itu waktu tadika banyak filmnya Tom and Jerry. Betul? Hah? Tom and Jerry kan? Tom and Jerry itu ditengok masuk ke otak filem yang sama selama 30 kali masuk. Apa jadi? Karakter terbentuk dengan alam bawah sadar. Iya. Coba kau film Nabi Muhammad, film tentang sahabat itu. Kan baik otak ini Tom and Jerry itu. Tanpa sadar kan. Itu kan merusak tanpa sadar. Hati-hati ya. Hari ini banyak sesuatu yang rusak itu masuk ke otak kita tanpa sadar.
Karena diulang-ulang. Harusnya kebaikan yang diulang-ulang. Ini kebaikan tak diulang, malah keburukan yang diulang. Maka kebaikan yang diulang-ulang namanya adat. Adat itu sebetulnya kebaikan diulang-ulang. Hari ini adat jadi keburukan diulang. Adatan, adat itu kembali diulang-ulang, adatan. Kalau semua orang buat yang sama, adat namanya kan? Adatnya apa? Sedekah. Itu harusnya. Adatnya apa? Sembahyang tahajud. Kan enak. Jadi, karena kalau dah jadi suatu perbuatan, dibuat berjamaah, dan terus menerus, jadi adat. Harusnya adat itulah kebaikan-kebaikan. Bukan adat keburukan-keburukan. Adat lawan dengan adat lagi. Biasa lawan dengan kebiasaan yang buruk, lawan dengan kebiasaan yang baik. Lawan. Engkau akan mudah terpengaruh. Ini konsep bagaimana kita melihat bahwa itu melawan. Karena apa? Karena mereka bukan kebaikan, mereka buat keburukan. Tapi keburukan yang dinampakkan dalam kebaikan, itu paling susah. Keburukan yang dinampakkan dalam kebaikan. Karena labelnya baik. Cara menampilkannya baik. Isinya buruk. Itu yang kata Ali bin Abi Thalib. Suatu kebenaran, satu kebatilan yang dilakukan dengan cara yang baik akan menjadikan suatu kebenaran. Jadi ini sunatullah ya. Kita ini bercakap sunatullah. Jadi orang kafir, orang munafik merusak kita dengan sunatullah. Ya. Tapi kita tidak melawan mereka dengan sunatullah. Kita melawan dengan doa. Allahumma hancurkan Yahudi ya Allah. Depan Kaabah terus engkau berdoa. Penat suara engkau. Haus keluar pintu Kaabah cari mana Starbucks. Minum juga. Pening malaikat. Ya kan pening tak dikabulkan. Tak dikabulkan ini. Ini baru minta hancurkan Yahudi. Lepas itu dia minum. Menguatkan Yahudi. Mana yang dikabulkan? Ini kita hari ini paling banyak macam itu. Bukan hanya itu, banyak kes lain sebetulnya bagi saya. Antara kita tak tahu lagi, tak beda kerja betul dengan cara betul. Suatu yang betul dengan cara betul. Sekarang ada cara salah dengan cara betul. Hati-hati ya. Gimana salah cara betul? Pencuri, salah kan? Tapi kerja berkawan dia, betul tak? Pencuri itu kan dia nak curi barang, ada kawan sana jaga, sini jaga kan, betul kan? Dia, ukhuwah dia kuat tak? Mana lebih kuat? Ukhuwah ustaz, ukhuwah pencuri. Ukhuwah pencuri lebih kuat daripada ukhuwah ustaz. Kalau ustaz, ada 3 ustaz. Itu buku kitab, berkelahi semua. Saya kata, ukhuwah itu apa? Engkau menyatukan. Maka kalau ukhuwah ada 3 ustaz pening kepala kita. Ukhuwah itu harusnya ustaz 1 orang kaya 1 orang penguasa 1 orang baru. Yang ustaz buka kitab, yang orang kaya buka wallet, yang penguasa buka jalur politik. Baru dapat 3-3. Kalau 3-3 ustaz berkelahi. Siapa yang buat macam ni? Tengok, kalau siapa yang pernah jalan hari Ahad di Sri Hartamas, hutan itu. Pagi-pagi Ahad, banyak siapa itu? Chinese. Ya, betul kan? Jogging kan? Exercise kan? Kira-kira apa yang mereka buat di sana tuh? Networking system. Tak ada pengusaha, ada ini apa kita buat. Ini kerja cara mereka. Bukan hanya untuk jogging, bukan. Itu hanya media untuk kerja networking. Oh, siapa punya duit, siapa yang perlu dibantu. Di sini, waktu bercakap, waktu engkau jalan, kan enak. Mana lebih penting hari ini? Mana banyak yang menghasilkan keputusan terbaik? Meeting secara formal atau meeting informal? Betul kan? Meeting informal macam jumpa kawan gini-gini networking dah. Itu dibuat di mana-mana. Di gereja buat macam itu, Kristen buat macam itu, Cina buat itu. Orang Muslim
Tak buat macam itu. Harusnya buat macam itu juga baru kenal. Itulah kenapa ada jamaah, salat jamaah sebetulnya untuk ukhuwah, bukan untuk solat. Lepas solat, ada apa? Bincang. Siapa yang sakit? Siapa yang susah? Apa yang perlu kita tolong? Sesama mereka. Kalau tahu, di Medan tu banyak gereja. Banyak gereja itu mengirimkan pembantu-pembantu ke Malaysia. Hebat kan? Jadi gereja punya ejen syarikat untuk cari kerja. Masuk ke Malaysia. Maka kadang-kadang atau di Jakarta, dididik mereka 3 bulan. Tak boleh solat, tak boleh baca Quran. Akhirnya waktu bekerja, ini strategi sebetulnya. Jadi ini kadang-kadang, jadi mereka pakai gereja itu bukan hanya untuk ibadah. Di gereja itu ada maklumat siapa yang tak punya kerja. Jadi maklumat konteks segini. Mereka cari nanti jamaah mereka. Jamaah mereka tolong orang ini. Secara mereka. Malah lebih hebat lagi gereja itu, kalau tak tahu. Gereja, kotak sumbangan ke gereja ada 3. Sumbangan pertama untuk gereja. Yang kedua untuk padri. Ketiga untuk gereja yang lain. Hebat tak? Setiap gereja akan bantu gereja lain. Ada tak sekarang? Masjid kaya bantu masjid miskin, tak? Ini sistem kerja, saya kata. Sistem kerja betul, walaupun dia salah kan? Dia salah kerja betul. Kita betul tak? Udah betul tak kerja atau salah cara kerja? Betul tak kerja atau salah cara kerja? Kolab lah. Sunatullah, dia kata. Jadi ini bagaimana Allah bilang, orang kafir sunatullah macam ni, orang munafik macam ni, tengok. Walaupun apapun mereka berjaya, tapi ahbatallahu a'mal. Depan Allah ahbat, depan Allah gugur. Depan Allah memang Allah tak nilai, tapi sekarang dia berjaya tak di dunia? Karena mereka bukan dengan Allah, bukan dengan di dunia. Ya. Orang kafir, orang munafik itu matlamatnya bukan Allah tapi dunia. Mereka tak peduli dengan Allah. Penting dia jaya di dunia. Tengok. Kita matlamat kita Allah, tapi kadang-kadang tak buat apapun di dunia. Tengok. Betul tujuan, salah cara. Mereka salah tujuan, betul cara. Ini konsep. Dan kalau kau betul-betul kerja, tengok. Ini apa kalimatnya? Kalau engkau betul cara kerja, berjaya tak? Itu sunatullah. Innamal usri yusra. Sekarang engkau tidak kemudahan, kata Quran, engkau tidak kemudahan, cara yang harus susah dulu, betul? Karena orang Melayu tidak kemudahan tapi tak. Engkau tidak mudah tapi tak nak susah. Tengok, kan? Hukum Allah mengatakan, mudah akan kau dapat kemudahan kalau engkau membuat sesuatu yang betul dan susah. Ini hukum Tuhan ya. Kita bicara sunatullah. Kenapa orang kafir jadi di dunia? Karena pakai sunatullah. Kenapa munafik jadi? Sunatullah. Sunatullah dunia, dia kerja betul dapat ganjaran. Kerja tak betul, walaupun kita betul, tapi kerja tak betul, tak dapat apa. Allah. Bagi Allah itu tak mudah sebetulnya. Jadi, maka tolong ingat, di dunia ada hukum sunnatullah. Mudah kata, kalau engkau lapar, engkau makan. Maka makan, engkau kenyang. Itu sunnatullah. Kalau engkau tak berjaya, wajib bekerja dengan betul. Kerja betul, kerja tak betul, tak berjaya juga sebetulnya. Kerja betul, dah. Tapi kalau kau tak berjaya betul, kau tak berjaya. Itu sunatullah. Doa memang ada. Tapi doa itu hanya untuk sesuatu. Apa yang kau berbuat baru berdoa. Bukan doa tanpa buat. Karena orang akan tetap. Karena ini perang kita, perang sunatullah. Orang kafir pakai sunatullah. Kita pakai sunatullah. Munafik sunatullah. Kalau tiga-tiga sunatullah sampai menang. Ingat ya. Kafir sunatullah. Munafik sunatullah pakai. Kita pakai sunatullah. Siapa yang menang? Kita menang. Jaminan Allah.
Tapi kalau kafir pakai sunatullah, munafik sunatullah, kita tak pakai dia, kita diam saja, apa jadi? Tengok dalam surah ada sunatullah paling penting, surah perlawanan namanya. Sunatullah perlawanan. Dalam surah Al-Had ayat 40. Surah 22 ayat 40. Coba cari. Itu penting, ayat paling penting dipahami untuk sunatullah. Ayat 22 40. Ini ayat paling penting untuk perjuangan. Kalau tak ini kita kalah terus. Alladzina ila ana rabb walaula daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'din, kalau bukanlah Allah menjadikan sebagian kamu itu menolak keganasan sebagian yang lain, musuh buat sesuatu. Ayat 41 ayat 40. 40. Hah? Al-Hajj. Alladzina jangan ujung awal tengah-tengah sampai. Ini kan alladzina ukhrijū min diyārihim bighairi haqqin illa ayyaqūlu rabbunallah. Itu itu cerita hijrah. Ini sunnatul di sini. Walaula daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'din, kalau bukanlah Allah menolak keganasan manusia, orang berikan dia berbuat sesuatu melawannya. Kalau tak ada perlawanan, lahuddimat sawami, akan hancurlah semua tempat-tempat ibadah dan gereja-gereja dan masjid-masjid. Yuzkaru fiasmullahi kasira, yang berzikir orang lainnya dengan zikir yang banyak. Tengok. Kalau tak ada kumpulan yang melawan keganasan yang akan berlaku kepada suatu masjid misalnya, tapi engkau berzikir saja di masjid tadi, akan hancurlah masjid-masjid tadi. Hebat kan? Ini penting. Artinya Allah akan memberikan engkau harus melawan dulu, baru boleh ada perjuangan. Kalau tak engkau berzikir aja, lahud dimat, hancurlah masjid. Baru ayat selanjutnya. Ini kan kesimpulan wal yansurannallahu may yansuruhu. Allah hanya menolong siapa yang menolong dia. Siapa yang telah berbuat ikut sunnatullah. Walaupun Allah innallaha qawiyyun aziz. Bukan berarti Allah tak kuat. Allah maha kuat, maha perkasa. Tapi Allah ingin tahu apa engkau buat untuk melawan orang lain. Jadi ini supaya penting, ayat ini penting. Kenapa? Hari ini kita banyak minta tolong sama Allah tanpa perlawanan. Ini ayat wajib perlawanan. Hukumnya wajib. Musuh datang wajib lawan. Kalau tak lawan, engkau berzikir saja, hancur. Masjid kau pun hancur pada kau zikir. Walaupun dia berzikir sampai zikir yang banyak. Ini konsep. Kan ini ayat kita banyak tawakal, zikir. Tawakal, zikir. Tanpa? Tawakal itu setelah amal. Ini belum amal sudah? Amal tak ada tawakal. Apa yang tawakalkan? Tawakal kok kerja dulu. Serahkan sama Tuhan hasilnya. Bukan serahkan kerjanya. Kalau engkau tawakal tanpa kerja namanya apa? Tawakul. Apa tawakul? Allah jadi security guard. Allah yang jaga. Engkau diam aja. Itu namanya. Allah takkan jaga kalau engkau diam. Allah yang jaga engkau kalau engkau engkau dah ikut perintahnya, ikut arahannya, baru dia boleh tolong. Kalau engkau tak ikut arahannya, dia tak tolong. Ini Al-Had paling penting, ini namanya konsep tadafu. Tadafu itu arti perlawanan. Ini sunnatullah perlawanan untuk mendapat kemenangan. Kalau tak, jangan harap menang sebetulnya. Maka innamal usri yusra. Usrun dulu, engkau susah dulu, berbuat dulu, pasti akan ada kamu. Jangan kau hanya ingin mudah dengan mimpi. Orang Islam kan mudah ingin mimpi. Kalau kaya pakai, tidak kaya pakai bomoh. Tidak menang pakai bomoh. Semua pakai bomoh kan. Bukan kaya, kerja dulu. Tidak menang, berusaha dulu. Tak. Itu ilmu apa? Ilmu Cina. Betul kan? Cina tidak
lompat tinggi latihan pakai kayu-kayu, lompat-lompat kayu. Itu Cina. Kalau Melayu lompat tinggi pakai jampi, pakai jin. Jadi itu lawan sunat. Makanya bagi begitu sunat itu sangat penting sebetulnya. Berarti ini Allah sangat penting bagi saya. Ini ayat penting bagi saya bahwasanya bagaimana cara kerja orang-orang munafik yang akan mempengaruhi engkau, dan engkau harus siap menghadapi mereka dengan cara melawan mereka. Kalau tak, kita akan tetap kalah selama-lamanya. Jadi kalah kita karena kita tak ikut sunnatullah. Kalau ikut sunnatullah wajib menang. Kalau kita ikut sunnatullah, kita pasti menang. Kan gitu. Kafir berbuat baik, berbuat betul, jaya. Muslim buat betul, jaya. Maka Allah akan lebih pilih yang muslim daripada yang kafir. Karena muslim hamba Allah yang betul, kafir bukan hamba yang betul. Maka Allah akan pilih, tapi siapa yang ikut sunnatullah akan berikan dia kemenangan. Tapi kalau dia orang beriman, lebih lagi dapat, lebih hebat dan lebih kuat lagi sebut. Ini konsep, dan kita telah buktikan Islam berkuasa zaman Nabi, Umayyah, Abbasiyah, Andalusia, Utsmaniyah. Nampak. Waktu mereka yang sunnatullah, mereka kaya, mewah, rusak, zalim, hancur. Itu sunnatullah. Dan tidak ada satu di dunia ini yang lebih hebat daripada orang Islam dalam berjaya. Kita sampai 8 abad, 6 abad. Amerika berapa abad? Tak ada. Dunia ini yang paling lama memegang kuasa orang Islam. Kenapa tadi? Sunnah telah diikut, maka ada kuasanya. Allah alimah warjuna ulman tanfa'una mereka hakkan wajnat tiba'ah al-batila rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.